Shalom, selamat pagi semuanya. Murid-murid yang bergabung dengan belajar dunia roh ya, yang eh, tergabung dalam Gadis Bijak Ministry. Selamat pagi semuanya. Ya, ini ada pertanyaan dari murid batch 5 ya, untuk minta diajari bagaimana melakukan peperangan roh ya. Itu sebenarnya itu sangat mudah ya. Itu kemarin sudah saya terangkan di YouTube ya, tentang Zoom yang lalu. Itu Zoom itu yang lalu ada apa itu namanya, diterangkan semuanya ya, semua tentang peperangan roh itu di Zoom itu, yang belajar dunia roh yang di YouTube itu yang bagian 15 kalau nggak salah itu, coba dibuka ya, itu ada tentang bagaimana itu tentang peperangan roh, itu coba dibuka ya, itu didengarkan lagi. Dan untuk yang mau berperang dan memang hidup kita itu adalah peperangan ya, selama roh kita ini di badan, selama kita hidup di bumi ini, setiap hari peperangan ya. Itu capek sebenarnya. yang sudah biasa peperangan roh, yang manusia rohnya sudah aktif itu kadang mengeluh. Saya juga mengeluh, kadang mengeluh, kok tiap hari perang terus gitu ya. Untuk aja saya sudah mengerti bagaimana cara berperang, jadi enggak terlalu membuang energi banyak, karena kita mempunyai, diperlengkapi, difasilitasi oleh Bapa di surga pelayanan malaikat, karena malaikat-malaikat Tuhan itu ditugaskan untuk melayani orang-orang ketebusannya. Orang-orang ketebusannya itu ya tentu saja yang orang yang sudah ditebus ya, sudah stop dosa. Tapi kalau belum stop dosa minta dilayani malaikat, ya tidak ada malaikat yang mau melayani orang yang ada dosanya. Ya tentunya saja yang sudah stop dosa, sudah bertobat ya. Kalau masih hidup bergelimang dengan dosa ya enggak mau malaikat ya. Ya, dan pengajaran ini adalah pengajaran murni yang dari Yesus. Tidak ada pengajaran yang campur-campur. Karena banyak yang mengatakan bahwa dunia roh ini sesat. Ajarannya bercampur dengan kekuatan iblis dan kekuatan Yesus. Tidak ada ya, terang dan gelap itu tidak bisa disatukan. Antara Yesus dan iblis tidak bisa disatukan. Jadi pemahaman mereka bahwa ini pengajaran dunia roh ini adalah apa itu namanya, sinkristisme atau apa itu. Sinkristisme itu adalah pengajaran yang mencampur dua kekuatan, antara kekuatan Yesus dan iblis. Itu tidak ada, karena di Alkitab dikatakan bahwa antara gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Jadi itu tidak bisa, itu pengajaran yang mengatakan bahwa apa namanya, sinkristisme itu dua kekuatan disatukan, jadi kekuatan Yesus dan kekuatan iblis. Tidak ada itu kekuatan iblis dan Yesus disatukan ya, karena gelap dan terang itu tidak bisa disatukan. Seperti Tuhan waktu menciptakan pertama kali ya dunia itu, pertama yang dilakukan Tuhan apa? Memisahkan antara gelap dan terang. Memang sudah ditakdirkan dan sudah tertulis bahwa gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Jadi tidak ada ya bahwa mengatakan bahwa belajar dunia roh itu dua kekuatan disatukan, kekuatan Yesus dan kekuatan iblis. Enggak, itu ngawur itu ya. Kita murni pakai pengajaran kembali ke Alkitab ya. Kita belajar kembali ke Alkitab ya, seperti jemaat mula-mula. Benar-benar harus sesuai firman Tuhan ya. Jadi untuk belajar peperangan roh ya, ini pertanyaan dari murid bat 5 ya. Itu setiap hari adalah peperangan. Maka Efesus 6 ya, semua perlengkapan senjata, baju perang itu dipakai. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran, baju jira keadilan, ketopong selamatan, perisai iman, pedang roh. Aku gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus. Semua serangan iblis, semua
tipu muslihat iblis yang ditujukan kepada aku dan keluargaku, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, dihancurkan, dibatalkan. Ya, pokoknya setiap hari prosedural, setiap bangun pagi di hari yang baru, selalu pakai perlengkapan senjata Allah. Jika nanti siang agak ada kesal, ada marah ya, itu pakai lagi karena sesuatu yang ilahi ini perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 itu kalau kita mengucapkan langsung otomatis di roh kamu, kalau mata rohnya sudah buka kamu pakai itu benar-benar celing-celing-celing kamu pakai ya. Jadi kalau kamu marah itu akan lepas ya, atau kamu berpikiran jorok cabul sedikit itu lepas ya. Jadi minta ampun dan kebas-kebas, setelah itu pakai lagi ya. Itu pakai pagi dan malam ya, karena waktu malam itu waktu tidur, supaya waktu tidur kamu sudah pakai perlengkapan senjata Allah. Jika nanti tubuhmu mau diganggu iblis ya dengan mimpi indah dan sebagainya, nggak bisa, kamu sudah pakai perlengkapan ilahi. Juga nggak bisa jika firman-firman yang sudah kamu baca itu adalah harta rohani, kekayaan rohani yang ada di bait Allahmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu itu adalah rumah Tuhan. Jika kamu membaca banyak Alkitab itu adalah sesuatu yang berharga. Firman itu sesuatu yang berharga, itu ada di tubuhmu. Makanya kalau mau tidur pakai perlengkapan senjata Allah supaya iblis tidak masuk ke rumahmu untuk mengambil benih-benih firman Allah ya. Karena iblis itu mencuri ya. Itu mencuri firman Allah supaya firman Allah yang kamu baca itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi untuk belajar peperangan roh wajib ya semuanya, walaupun perang tidak perang, wajib pakai perlengkapan senjata Allah. Ya, pagi prosedural. Ya, setelah itu aku buka pintu hatiku, aku persilahkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus masuk tinggal dalam hatiku. Setelah itu ya worship minimal 1 jam supaya tersedia ya apa yang kamu butuhkan, baik makanan, perlindungan, kesehatan untuk kamu dan orang-orang yang berhubungan darah dengan kamu. Ya 1 jam ya minimal. Kalau yang problemnya berat-berat ya sehari 3 jam supaya masalahnya cepat kelar ya. Karena doa itu nafas hidup ya. Dan doa itu komunikasi dengan Tuhan ya. Itu. Jadi kalau kamu banyak komunikasi dengan Tuhan, banyak ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Ya, mendengar terus, mendengar, dan Tuhan akan segera menolong. Ya, ketuk terus pintu kemurahan Tuhan. Ya, siapa mencari akan mendapatkan, siapa mengetuk maka pintu akan dibukakan. Ya, siapa meminta akan diberi sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha baik. Ya, jangan ada salah komunikasi sama Tuhan, jangan salah menduga Tuhan itu jahat, nggak bisa memberkati. Bukan, kamu nggak punya komunikasi sama Tuhan, menyalahkan Tuhan dan kamu nggak pernah berdoa. Ya, itu intinya dalam belajar berperang mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, buka hati. Ya, terus minta pengurapan ya, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Pakai apa? Minyak telon atau pakai minyak zaitun. Kalau enggak ada ya hand body itu ya. Itu pokoknya itu sebagai simbol profetik saja bahwa kamu diurapi Tuhan dari kepala, 5 panca indera diolesi, ya kaki, tangan, ya tanganmu diolesi minyak urapan supaya apa yang kamu dikerjakan dibuat berhasil, ya kakimu dilindungi Tuhan, disucikan di mana kamu melangkah berkat kekayaan mengikuti kamu ya. Itu pengurapan itu penting setiap hari karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ini ada di bumi yang banyak setan iblisnya. Kita harus waspada. Setelah itu sudah prosedural, sudah buka hati, sudah pengurapan, minimal worship minimal 1 jam setiap hari, pagi pakai perlengkapan senjata Allah, juga malam juga ya. Gas yang baca Alkitab ya, sesuai kemampuan masing-masing, 10 pasal, 20, 30, bahkan ada yang komitmen sehari 50 pasal. Bagus, luar biasa ya. Itu bagian dari peperangan roh ya. Setelah itu kalau kamu lihat ya ada iblis, ada setan, kamu lihat apapun bentuknya, ikat ya. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus. Tuh mengikat semua kegelapan yang aku lihat itu apa? Di anakku, di suamiku, di mamahku, di mana diikat, dibawa naik malaikat Mikael dan pasukannya ke tahta Allah ya.
Digantikan shalom Tuhan, hadirat Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan melindungi, menjagai anakku, mamaku, suamiku ya. Itu. Kalau untuk peperangan roh di suatu daerah ya, untuk doper-doper nggak usah ke sana, nggak apa-apa. Kalau mau ke sana kamu bentengmu harus kuat karena kamu benar-benar di area medan peperangan, di tempat markasnya iblis. Ya, saya tidak melarang pasukan doper melakukan aktivitas kerohaniannya. Ya, kamu harus cek dirimu minimal 30 pasal untuk pasukan doper, minimal menyembah 1 jam, ya prosedural itu harus, ya dan saya menganjurkan untuk yang sudah masuk dalam peperangan roh, pasukan perang, ya itu saya menganjurkan 5 panca indera rohmu harus terbuka. Kalau belum terbuka hanya mata saja, itu sangat membahayakan kamu, ya. Bahkan kalau nggak melihat, nggak terbuka 5 panca indera roh, kayak kamu itu ibarat kamu mau bunuh diri. Kalau kamu mau perang tapi 5 panca indera rohmu nggak terbuka, itu sama dengan bunuh diri, ya, dan membahayakan keluargamu, ya. Ada yang banyak yang pasukan doper-doper itu nekat, nggak melihat, nggak 5 panca indera rohnya tidak terbuka, nekat. Akhirnya yang keserang anaknya, istrinya, ekonominya. Bahkan ada yang itu belum nikah di usia yang sudah matang, ya, dan bahkan yang sudah menikah tidak punya anak, itu bagian dari serangan balik, ya. Jadi jika kamu melakukan peperangan roh, ya, itu kamu harus tolak semua serangan balik. Ya, jika ada iblis tidak terima, biar berhadapan dengan Allah Bapa di surga. Tidak ada serangan balik karena Tuhan Yesus Kristus adalah panglima perangku. Ya. Dan setiap melakukan aktivitas peperangan roh, mendoakan orang harus kebas-kebas dan tidak ada tuntutan, harus diperkatakan tidak ada tuntutan balik dari iblis, baik tuntutan kematian, darah, tuntutan kecelakaan, tuntutan sakit penyakit, karena semua tuntutannya telah dibayar Tuhan lunas di kayu salib. Ini wajib ya. Juga perkatakan bahwa aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Jika ada iblis tidak terima, berhadapan dengan Allah Bapa di surga. Itu peperangan rohani ya, sama dengan juga kalau mendoakan pelepasan. Dan di area itu ya, setelah mendoakan pelepasan atau peperangan rohani di rumah atau di mana, ya, aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus. Aku gunakan angin puting beliung yang dari Tuhan untuk membersihkan semua atmosfer kegelapan setan iblis, benda-benda yang bukan dari Tuhan yang tertinggal di area ini. Bawa disedot dengan angin puting beliung yang dari Tuhan. Bawa naik ke tahta Allah, biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Digantikan salam Tuhan, hadirat Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan melakukan bagiannya di tempat ini. Ya, jadi dimanapun kamu melakukan pelepasan, peperangan roh, baik di rumah atau dimanapun, di tempat, itu harus lakukan seperti ini. Jika kamu mau ke tempat lokasi, di medan peperangan, markasnya iblis, ya kamu harus strong ya. Dan prosedural, ya, baca Alkitab 30 pasal, bangun benteng. Dan kalau sebelum kamu pergi melakukan doper, aktivitas ya, itu untuk peperangan roh, ya baik untuk kota, bangsa, negara, kamu harus bentengi orang-orang yang di rumah. Orang-orang yang berhubungan darah dengan kamu harus cover dulu sebelum kamu berangkat perang. Jika aku mau berangkat perang, peperangan roh di sana, Tuhan tolong mama suamiku dan pekerjaannya, juga aset kami dibungkus darah Yesus. Juga anakku, orang-orang yang berhubungan darah dengan aku, orang tuaku, kedua orang tuaku, dibungkus tutup darah Yesus. Minta perlindungan Tuhan, jaminan Tuhan, angkat tubuh dan darah Tuhan. Aku pertaruhkan hidupku, anak-anakku, nikahku, buah nikahku di atas kuat kuasa korban Kristus. Minta jaminan perlindungan Tuhan untuk mereka, karena kami akan melakukan aktivitas peperangan roh, ya. Begitu ya. Jadi untuk doper, pasukan-pasukan, silahkan kalau mau berperang, tapi harus 5 panca indera rohmu terbuka ya. Kalau tidak terbuka, resiko sama dengan kamu kayak bunuh diri itu. Membahayakan kamu, membahayakan keluargamu. Kalau kamu saja yang diserang sih nggak masalah. Tapi kalau keluargamu kasihan, ya, kamu mengorbankan keluargamu demi kamu untuk perang terus, ya toh. Jangan sampai kamu perang, malah keluargamu nanti nggak kamu urus masuk neraka.
Jadi untuk apa kamu perang? Mending beresin dulu yang di dalam. Ya, jangan sembrono. Karena iblis itu 24 jam gerak, tidak ada istirahat. Kalau kamu tidak strong, ya tubuhmu tuh lembek, sakit-sakitan, cepat-cepat meriang. Ya kamu kalau masuk peperangan roh seperti itu mending kamu off dulu. Karena kamu kalau sudah masuk peperangan roh, baik masuk di lokasi medan peperangan, di markasnya iblis, kamu pulang, kamu capek. Nah saat kamu capek itu mereka, kamu nyerang, kamu nanti pada saat kamu capek, kamu diserang. Jadi untuk doper, pasukan-pasukan doa, ya perhatikan kesehatannya, ya makannya harus bergizi, harus strong, ya. Kalau dikit-dikit meriang lah saat kamu meriang kamu diserang balik, habis. Ya, jangan begitu ya. Badan harus diperhatikan, tubuh diperhatikan, ya. Karena iblis itu 24 jam gerak terus, sedangkan kita ada capeknya, ada waktu istirahat, ada waktu makan. Karena iblis itu tidak mengerti sikon dan kondisi kamu sedang makan, dia tidak toleransi. Kamu sedang makan pun kamu didatangi, diserang, gitu loh. Kamu sedang tidur pun bisa diserang. Iblis itu udah nggak tahu waktu dan tidak seperti manusia, ada toleransi, ada kasihan dia lagi tidur jangan diserang. Iblis nggak urusan. Kamu tidur nggak pakai perlengkapan senjata Allah, nggak pakai baju perang, sikat, hajar, habis. Tuh ya, makanya hati-hati, kamu kuat. Tapi kalau anakmu nggak kamu bentengi kena, keluargamu nggak kamu bentengi kena, orang tuamu nggak kamu bentengi dengan kuasa darah Yesus kena. Mereka kuat, kalau mereka kuat, kalau nggak kuat kena mereka, kalau mereka kuat hantam nikahmu. Ya, jadi suami istri, ya doper-doper itu diserang, ya tidak ada keharmonisan, saling selingkuh dengan teman-teman dopernya. Itulah kenyataannya di lapangan. Dan para doper itu kalau marah itu keluar tanduknya. Itu pasukan perang itu kalau nggak dididik itu di dalam markasnya, itu tempat mereka kumpul itu mereka udah disenggol sedikit keluar tanduknya, keluar taringnya, karena yang di dalam bukan Yesus, karena tidak pakai perlengkapan senjata Allah, tidak baca Alkitab. Kalau baca Alkitab di dalamnya tentu saja Yesus, tapi kalau tidak baca Alkitab ya tentu saja ada roh lain siapa? Iblis. Makanya doper-doper itu mengerikan, disenggol dikit habis kamu bisa dilumat sama pasukan doper yang tidak prosedural, yang di dalamnya bukan Yesus. Mengerikan sekali. Seperti itu ya, saya jabarkan lain kali. Pokoknya kalau kamu berdiri untuk kota dan bangsa, kamu nggak usah ke tempat lokasi pun nggak apa-apa. Ya itu malah kamu lebih full energinya. Karena kamu di tempat lokasinya, di kota mana-mana, energimu sudah kesedot untuk kamu pergi ke sana. Ya, tapi itu urusan kamu kalau kamu mau pergi ke sana karena pimpinanmu yang menyuruh, ya silahkan. Tapi ya kamu harus jaga kondisi yang di rumah itu, jangan kamu abaikan ya. Itu kalau kamu suka meriang sakit-sakitan, wah itu membahayakan kamu juga. Yang penting 5 panca indera rohmu harus terbuka. Kalau tidak terbuka sama dengan bunuh diri. Karena di dalam alam roh tidak ada belas kasihan. Namanya perang itu tidak ada belas kasihan. Ya, dan saya mewajibkan untuk pasukan perang minimal bisa mengobati dirinya sendiri, dalam arti jika ketempelan bisa kebas-kebas, jika ada panah iblis yang tertancap di tubuhnya harus bisa mencabut dengan kuasa darah Yesus ya. Jadi pasukan doa, pasukan doper peperangan minimal bisa mengobati dirinya sendiri pada saat di area peperangan. Ya, itu penjabarannya ini masih luas, nanti step by step saya ajarkan. Ya, demikian ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat melayani Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.